Sekarang ini gue pengen ngebahas tentang A plus Kai, Ray, Ale, Ken, dan juga Aurora. Itu adalah lima murid terbaik dari Bina Indonesia. Let me explain. Bina Indonesia itu adalah sekolah terbaik ceritanya. Sekolah yang punya sistem kalau dia 5 besar atau peringkat tertinggi, maka otomatis SPP-nya dihilangkan. Itulah yang membuat sebenarnya orang-orang itu atau murid-muridnya itu pada bersaing. Anak-anak pintar ini selalu bersaing untuk menjadi 3 besar agar SPP-nya dihilangkan gitu. Setiap murid ini punya latar belakang yang berbeda. Ray dianggap berandalan, tapi ternyata ada alasannya kenapa dia jadi berandalan. Ray ini juga dianggap orang paling bandel, orang paling ya anak-anak sekolah belagu yang ada di sekolah itulah. Terus si Kai ini adalah anak baru yang baru saja datang di angkatan itu untuk menjadi murid di Bina Indonesia, melanjutkan mimpi dari ayahnya. Kai inilah yang akhirnya menemukan kejanggalan yang ada di Bina Indonesia ini. Sebenarnya murid yang dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa belajar untuk menjadi nilai tertinggi, bisa membangun ambisi dengan baik. Tapi menurut aku sendiri, sistem sekolah ini tuh bikin murid-muridnya stres terbukti. Ada murid yang baik sama Kai di awal episode. Ini terdiri dari 6 episode ya di Prime Video. A plus di awal episode A plus itu Talia selalu terlihat santai sekali, terlihat bodoh amat lah sama sekolahnya. Maksudnya dia tidak seambisi itu dengan nilai SPP gratis atau apa. Dia selalu bilang sekolah ini menilai atau mendapatkan uang atau menilai materi dari otak muridnya. Wah, itu singgungan yang sebenarnya banyak banget terjadi di dunia nyata ya. Untuk menjadi siswa terbaik 5 besar itu mereka harus setiap hari try out tiap bulannya untuk menentukan bayarnya itu berapa. Jadi semakin rendah bayaranmu berarti semakin tinggi rankingmu gitu. Begitupun sebaliknya. Ternyata di balik santainya Talia, dia budir. Setelah dia budir, Kai juga mempunyai kesadaran akhirnya untuk membantu Talia, untuk membantu sekolah ini supaya tidak memakai sistem seperti ini lagi. Karena sistem seperti ini sebenarnya kurang baik juga untuk bisa dibilang setiap muridnya gitu ya. Muridnya selalu punya ambisi, tapi ambisinya itu terkadang terpaksa karena ingin meringankan orang tuanya. Sistem ini sebenarnya membuat stres murid, dan kejadian budir itu udah terjadi banyak sekali. Kai yang protes ini didukung oleh teman-temannya tadi, Aurora, Ale, Ken, dan juga Ray juga mendukung keputusannya Aurora untuk merubah sistem dari si sekolah ini. Tentu sekolah ini nggak tinggal diam gitu. Sekolah ini tahu bahwa muridnya akan mengubah sistem ini. Murid-muridnya menentang sistem yang mereka punya. Sehingga sekolah berusaha untuk menghalangi murid-muridnya.
kejadian ini kan kejadian yang dialami Thalia itu kan bukan pertama kali ya, artinya sistem sekolah ini memang udah bobrok sekali, di film ini diceritakan gitu. Mungkin bagus ya, tapi maksudnya ketika harga ditentukan oleh kemampuan otak, jadi setiap orang itu berusaha untuk menjadi yang terbaik hanya untuk bisa dibilang meringankan beban orang tuanya, seperti yang aku bilang tadi, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik karena mereka ingin bahwa orang tuanya tahu bahwa mereka tuh belajar sehingga mereka bisa mendapatkan sekolah gratis atau sekolah murah lah istilahnya gitu ya, karena mereka ranking 1 dan or whatever it is gitu. Latar belakang muridnya di sini 5 ini tuh memang berbeda-beda. Kayak Aurora, dia adalah bisa dibilang pengusaha yang menjadi donatur sekolah ini paling besar. Pengusaha ini juga menjadi bagian dari sekolah itu. Kalau Ray yang tadi udah aku ceritain, berandaran segala macamnya, ternyata dia mempunyai sisi gelap juga. Kalian harus nonton sisi gelapnya apa ya, sisi menyedihkannya apa, kalian harus nonton. Terus Ale ini selalu berada di 3 besar, tapi dia selalu mempunyai keluarga yang tidak mendukung dia. Sikap keluarganya dia kurang mendukung lah, istilahnya kurang mendukung apa yang dia lakukan, sehingga dia berusaha untuk menjadi di 3 besar hanya untuk supaya dia bisa nyaman di rumah. Dia tidak nyaman di rumah. Kalian harus nonton kenapa dia tidak nyaman di rumah. Kayak misalnya Ken ini juga ternyata punya masa lalu yang kelam. Kalian harus nonton kenapa, sehingga dia juga merasakan apa yang sama seperti Ale, rasakan bahwa dia punya ketidaknyamanan sama keluarganya. So yang aku pengen bahas di sini adalah isu yang diangkat di A+ ini sebenarnya isu yang dekat banget sama kita. Ketika awal episode kita dibuat kagum sama sistem sekolah yang sangat bagus sekali untuk mendukung pendidikan anak-anak, yang ternyata sisi dari anak-anaknya juga mempunyai sisi kelam, karena sistem itu ternyata bobrok gitu. Ternyata banyak banget bolong-bolongnya di sistem itu. Aku jadi ngerasa film ini tuh mewakili kita banget gitu. Ketika sekolah elit, maka donatur atau anak kepala sekolah atau anak petinggi seperti Aurora sebenarnya punya chance yang lebih tinggi untuk mendapatkan keistimewaan gitu. Itu saja yang aku bisa bahas dari A+. Jangan lupa like, comment, and subscribe, bye guys.